Halo Pak Greg dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Halo Pak Greg dan teman-teman, saya Suster Maria Elsa Osep akan menyampaikan tugas saya tentang psikologi pendidikan dan sesuai yang dibagikan oleh teman-teman kelompok. Di sini dikatakan bahwa psikologi pendidikan atau educational psycholog merupakan studi terkait tingkah laku manusia serta penerapan konsep dan beberapa teori psikologi dalam pendidikan yang adalah cabang dari psikologi, terfokus diri pada suatu pemahaman tentang proses belajar dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa masalah sentral dalam psikologi pendidikan adalah masalah pembelajaran, karena belajar dan pembelajaran merupakan tindakan pelaksanaan dalam usaha pendidikan peserta didik belajar dan pendidik melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, oleh karena itu, konsep dasar psikologi pendidikan meliputi pengertian psikologi, pengertian pendidikan, serta pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi berasal dari bahasa Yunani kata paisi atau psikis yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara harafiah, psikologi berarti ilmu jiwa atau yang mempelajari tentang ilmu-ilmu kejiwaan. Carl Gustav, seseorang psikoanalis dari Switzerland, merupakan salah seorang sarjana yang banyak mencurahkan perhatiannya untuk menyelidiki arti kata psikologi ditinjau dari segi harafiah. Ia mengartikan arti dari kata paisi dan arti kata lain yang berdekatan, misalnya ia tertarik pada kata anemos. Dalam bahasa Yunani berarti angin, sedangkan dalam bahasa Latin kata animus dan anima masing-masing berarti jiwa. Dan nyawa dalam bahasa Arab, ia mendapatkan kata-kata ruh yang berarti jiwa, nyawa ataupun angin. Dengan demikian, ia menduga bahwa ada hubungan antara apa yang bernyawa dengan apa yang bernafas atau angin. Bertolak dari definisi psikologi bahwa jiwa itu selalu diekspresikan melalui raga atau badan. Dengan mempelajari ekspresi yang tampak pada tubuh seseorang, maka kita akan dapat mengetahui keadaan jiwa orang yang bersangkutan. Dalam ilmu kedokteran, psikologi berperan menjelaskan apa-apa yang terpikir dan terasa oleh organ-organ biologis atau jasmaniah. Sedangkan dalam filsafat, psikologis berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah rumit yang berkaitan dengan akal, kehendak, dan pengetahuan. Karena kontak dengan berbagai disiplin itulah, maka timbul bermacam-macam definisi psikologi yang satu sama lain berbeda. Seperti yang pertama, psikologi adalah ilmu yang mengenai kehidupan mental. Yang kedua, psikologi adalah ilmu mengenai pikiran. Yang ketiga, psikologi adalah ilmu mengenai tingkah laku, dan lain-lain definisi yang sangat bergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Untuk pengertian pendidikan, istilah pendidikan dalam bahasa Inggris adalah education yang berasal dari bahasa Latin educate yang memiliki arti sebagai kegiatan pembimbingan berkelanjutan. Secara etimologis, pendidikan memiliki arti pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari generasi ke generasi yang dapat dipahami sebagai pengembangan diri dalam segala aspek. Dengan catatan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan diri sudah mencakup pendidikan diri oleh diri sendiri, lingkungan, dan orang lain. Sedangkan maksud dari semua aspek adalah mencakup dari jasmani, akal, serta hati. Menurut Teguh Trianto, pendidikan adalah usaha menarik suatu di dalam diri manusia,
sebagai upaya memberikan pengalaman tentang belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal, baik itu di sekolah, di luar sekolah, yang berlangsung secara terus-menerus seumur hidup. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, tanpa terkecuali kehidupan berbangsa dan bernegara, karena maju dan mundurnya suatu bangsa diukur dan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dalam bangsa tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelia Viani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi pendidikan. Nah, apa itu psikologi pendidikan? Mari kita simak bersama. Psikologi pendidikan merupakan ilmu pengetahuan psikologi yang memberikan sumbangsih terhadap dunia pendidikan. Nah, contohnya yaitu pengembangan kurikulum, lalu ada proses belajar mengajar, lalu ada sistem evaluasi, dan sistem pengembangan diri secara konseling. Psikologi pendidikan sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orang tua, serta pemerintah. Nah, dalam keempat komponen ini saling berketerkaitan agar mencapai kesempurnaan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Di dalam kasus dewasa ini, banyak pendidik yang menganggap peserta didik hanyalah botol kosong yang diisi dengan air tanpa tujuan yang jelas. Sehingga banyak sekali pendidikan yang diterima oleh peserta didik itu sendiri sia-sia karena tidak sesuai kebutuhan peserta didik satu sama lain. Karena bagaimanapun juga peserta didik satu sama lain itu berbeda kebutuhannya karena mencakup faktor mungkin lingkungan, faktor IQ, EQ. Nah, dengan jelas Rothschild menjelaskan bahwa psikologi pendidikan itu sangat menentukan kebutuhan akan proses belajar mengajar yang akan terjadi pada peserta didik dan pendidik itu sendiri. Karena dari psikologi pendidikan itu pendidik mengetahui bagaimana kebutuhan serta tujuan yang akan diterima peserta didik dalam pendidikannya. Kemudian saya akan membacakan tentang psikologi pendidikan menurut Routledge tahun 1974, yaitu psikologi pendidikan juga sangat memperhatikan metode-metode pembelajaran yang akan dilakukan. Dan pembelajaran itu berupa proses edukatif yang melibatkan pendidik dan peserta didik sebagai pelaku utamanya. Karena dalam hal ini pendidik akan berperan sebagai fasilitator dan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga terjadi interaksi yang mempengaruhi pendidik untuk berupaya dalam memilih metode pembelajaran sesuai kebutuhan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang beberapa hal penting mengenai psikologi pendidikan menurut Novianti tahun 2015. Yang pertama, psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Nah, yang kedua ada hasil-hasil temuan riset psikologis tersebut dirumuskan hingga menjadi konsep-konsep teori-teori dan metode serta strategi yang utuh. Kemudian yang ketiga, konsep teori, metode, dan strategi disistemasikan hingga menjadi repertoire of research, yaitu rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik mengajar dalam pendidikan. Nah, ketiganya itu saling berketerkaitan. Mulai dari temuan riset, kemudian hasil dari temuan riset itu dikembangkan menjadi konsep, teori, metode, dan strategi. Lalu ditemukan bagaimana sih cara pendekatan pendidik dengan peserta didik. Halo Pak Greg dan teman-teman, di sini saya Brigita Skarjuita akan menyimpulkan materi konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, kesimpulannya adalah masalah pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan usaha dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam usaha pendidikan, tugas peserta
belajar, dan sebagai seorang pendidik bertugas untuk melaksanakan pembelajaran. Di dalam pengertiannya, psikologi adalah ilmu tentang perilaku atau segala aktivitas individu yang bersifat motorik maupun emosional. Kemudian, pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain, dan adanya proses transfer pengetahuan tersebut diharapkan mampu mengubah tingkah laku, kedewasaan berpikir, dan berkepribadian baik. Sedangkan psikologi pendidikan itu sendiri harus dipelajari bagi calon pendidik seperti kita. Karena selama ini pendidikan tidak memperhatikan minat serta bakat dari peserta didik. Maka dari itu, dengan adanya psikologi pendidikan, diharapkan lahir pendidikan yang humanistik sehingga mampu memahami peserta didik sesuai dengan keberadaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.